Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan cerita saya untuk Persik Kediri. Tentunya ini sangat berkaitan sekali ya terhadap YouTube saya, karena di bulan November ini YouTube saya usianya sudah masuk 3 tahun. Nah, kalau kita lihat ya dari YouTube saya dulu, sebetulnya dalam usia 3 tahun ini, target yang saya inginkan adalah jumlah subscriber sudah 30.000, jumlah viewers sudah 10 ribuan gitu ya. Lalu duit yang saya dapatkan, target saya itu satu video bisa 50.000 lah. Jadi saya masih optimis untuk bisa mengejar karir saya di sini gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat hari ini gitu ya, 20 November 2023, dari subscriber masih 8.000 ya, menyentuh 10.000 aja belum. Lalu dari jumlah viewers juga sama ya, rata-rata paling 2.000, 3.000. Lalu duit yang didapatkan dari satu video, kalau penontonnya 1.000 ya, itu saya dapat 4.000 perak. Jadi kalau misalkan yang nonton nggak sampai 1.000, itu paling saya dapatnya 2.000 atau 3.000. Kalau penontonnya 3.000, saya baru dapatnya sekitar 12 ribuan lah. Jadi intinya 1.000 viewers itu di rata-rata 4 ribuan lah RPM yang saya dapatkan. Jadi kalau kalian lihat, ya memang sudah jauh dari perjuangan yang saya sudah lakukan gitu ya. Menonton bola aja sudah pasti 1,5 jam. Belum ditambah saya buat video, ya kalau ada yang salah-salah harus diulang. Belum ditambah ngedit video juga memakan waktu. Lalu upload video juga saya harus membayar wifi setiap bulan. Jadi kalau dilihat dari estimasi pendapatan dan pengeluaran secara materi dan fisik gitu ya, ini sudah jauh sekali dari target yang saya inginkan. Tapi apa sih sebetulnya yang membuat saya tetap ingin eksis di dunia YouTube? Itu karena berkat kalian semua, terutama dari subscriber yang berasal dari tim Persik Kediri. Jujur yang membuat saya mungkin kalau kehilangan secara tenaga masih oke, kehilangan duit juga masih oke. Tapi yang saya nggak rela itu kehilangan sahabat-sahabat saya. Ya, sahabat-sahabat ini yang saya maksud adalah ya kalian semua yang sudah sering menonton video saya, subscribe, lalu memberikan komen atau like, minimal nonton aja sudah termasuk sahabat saya lah. Karena saya membangun channel YouTube ini penuh perjuangan dari nol. Saya mendapatkan subscriber atau support dari supporter Persik Kediri juga nggak gampang. Maka dari itu saya jujur ya sangat berterima kasih sekali ya kepada subscriber saya yang dari Persik Kediri yang sudah mensupport channel saya. Ini alasan utama saya kenapa saya masih tetap ingin eksis. Karena saya nggak mau kehilangan sahabat-sahabat saya. Walaupun kita belum pernah bertemu secara tatap muka atau saya belum pernah ke Stadion Brawijaya gitu ya untuk nonton Persik Kediri, ya tapi minimal kita masih bisa berhubungan dari batin ya. Atau di setiap video kalau saya upload, ya kalian bisa memberikan komentar dan pasti saya akan baca. Ya paling sejauh ini hubungan kita seperti ini dulu, LDR-an. Ya, tapi yang paling penting juga setelah saya banyak membuang energi, membuang waktu untuk membahas Persik Kediri dan juga tim-tim lainnya, saya mendapatkan hadiah ya. Saya pernah mendapatkan satu hadiah yang cukup bermakna sekali dalam hidup saya, yaitu saya diundang untuk menyaksikan pertandingan Persis Solo lawan Persik Kediri, yaitu bermain di Stadion Maguwu Harjo, dan itu juga merupakan pertandingan ke-10 kalau Persik Kediri bisa menang lawan Persis Solo di musim lalu. Ini membuat rekor sejarah baru kalau Persik Kediri 10 kemenangan secara beruntun. Jadi saya di DM dari manajemen Persik Kediri dan saya juga cukup kaget gitu ya. Saya diundang untuk datang ke Stadion Maguwu Harjo sebagai tamu VIP. Tapi di pertandingan itu memang Persis Solo yang menang ya, gol dari Ferdinand Sinaga di akhir-akhir menit. Nah, di situ saya juga merasakan kalau ya ternyata saya juga sudah dianggap gitu loh, kalau ya saya pernah diundang untuk menyaksikan pertandingan Persik Kediri secara VIP. Jadi di situ menurut saya momen yang nggak akan terlupakan dalam saya membangun channel YouTube. Ya, saya pernah dipanggil sebagai tamu undangan VIP Persik Kediri. Lalu di pertandingan itu juga setelah selesai, saya melihat dari Instagramnya Persik Kediri kalau kemarin posting ya, kalau Persik Kediri diundang oleh komunitas supporternya Cyber Extreme ya kalau nggak salah ya, untuk melihat sejarah-sejarah Persik Kediri di tahun-tahun lalu.
Dan saya juga melihat dari beberapa wajah-wajah supporternya Persik Kediri, mungkin kemarin di Stadion Makubuharjo yang saya selesai nonton, itu saya sempat foto-foto juga dengan supporter Persik Kediri yang datang dari Kediri gitu ya, ke Makubuharjo. Dan saya juga sempat melihat wajah-wajah yang gak asing di Instagramnya Persik Kediri. Ya, mungkin ini juga ada yang salah satunya dari kalian semua yang mungkin pernah bertemu secara tatap muka untuk foto bareng gitu ya bersama supporter Persik Kediri. Nah, ini saya juga saya cukup senang lah saya bisa kenal dengan komunitas supporter Persik Kediri, walaupun setelah acara itu ya kita sudah by lost kontak aja gitu loh. Cuma saya mengikuti aja mobilnya fansnya Persik Kediri, itu plat nomornya AG, naiknya Expander, nah itu saya di belakangnya ya. Jadi ya berasa seperti kita lagi touring bersama supporter Persik. Ya, ini cuma cerita dari saya sendiri. Jadi sebetulnya Persik Kediri kalau dinilai dari segi sejarah channel saya, ini juga sangat berkontribusi sekali. Jadi ya inilah bentuk terima kasih saya lah ya kepada subscriber dari Persik Kediri. Lalu saya juga ingin menyampaikan perasaan juga ya, kalau sebetulnya di setiap pertandingan Persik Kediri ya, di mana kemarin menang lawan Bayangkara waktu itu, lalu sebelumnya juga menang lawan Madura United, lawan Persebaya Surabaya, sebetulnya dalam perasaan saya itu pengen membuat supporter Persik Kediri ini senang dengan performnya Persik, karena kan menang gitu loh. Tapi saya juga nggak bisa membohongi diri saya sendiri kalau sebetulnya permainan Persik Kediri di bawah dari Rospide ini belum membuat saya puas. Kalau puas hasil oke lah ya, tapi kalau puas secara permainan ini masih belum. Nah, sebetulnya saya juga ada rasa bersalah ketika Persik Kediri menang, tapi justru saya bukannya memuji-muji gitu ya permainan Persik Kediri, tapi justru saya mengkritik. Justru saya seperti nggak pengen membuat penonton Persik Kediri ini senang gitu loh. Kalau Persik Kediri menang ya dipujilah gitu loh, jangan dikritik. Tapi ya kalian harus tahu saya dulu, kalau memang saya belum menilai puas permainan Persik Kediri, pasti saya akan bilang belum puas. Kalau puas, pasti saya akan ngomong permainannya bagus, walaupun hasilnya kalah tapi mainnya bagus, itu lebih puas daripada sekedar menang tapi permainannya belum puas. Inilah perasaan yang dari kemarin saya buat video di mana Persik Kediri menang, tapi di setiap saya membahas pertandingannya Persik, saya seperti setengah-setengah gitu loh, ingin memuji ya enggak, mengkritik justru iya. Nah, di situ memang terkadang ada rasa bersalah juga dari saya kepada supporter. Tapi kalau dinilai dari kepuasan, memang saya nggak bisa bohong ya kepada diri saya sendiri. Kalau permainan Persik Kediri di bawah dari Rospide, menurut saya belum memuaskan sejauh ini. Ya, tapi kalau dinilai dari peringkat klasemen, sekarang Persik Kediri peringkat ke-9. Target saya Persik Kediri harus bisa masuk di 6 besar ya di musim ini. Ya, ini semoga bisa tercapai. Lalu kemarin juga Ivan Badim ya sudah resmi ke Persik Kediri. Ya, ini mungkin dari segi pengalaman juga cukup bagus ya Ivan Badim. Semoga bisa mempengaruhi dari chemistry pemainnya Persik Kediri, kekeluargaannya ya yang cukup bagus. Lalu juga ada rumor kalau ZE ya yang kabarnya akan didatangkan. Ya, ini mungkin dari sebagian besar sudah menebak kalau nama Zevalente ya yang mungkin datang ke Persik Kediri. Ya, ini juga masih sebatas rumor, tapi kita akan lihat juga kalau misalkan nanti memang Zevalente atau mungkin pemain lain yang datang ke Persik Kediri, ya nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh Persik Kediri di putaran kedua nanti. Kita tinggal tunggu aja bagaimana admin dari Persik Kediri di Instagram yang masih selalu memberikan kode ya, membuat kita penasaran. Ya, kita nikmati aja proses ini sampai nanti pemain yang dimaksud datang, barulah kita ya bahas juga bagaimana kontribusinya ketika pemain ZE ini datang. Ya, jadi ini aja mungkin video yang saya bisa berikan kepada kalian. Saya terima kasih sekali ya, kembali lagi ucapkan kepada kalian yang sudah mensupport saya. Saya bisa berdiri sampai saat ini, saya bisa eksis untuk menganalisa tim-tim di Liga Indonesia selain Persik Kediri. Ini juga berkat kalian semua ya. Jadi tujuan saya nanti saya bisa banyak mendapatkan sahabat-sahabat dari tim-tim lain ya, yang nantinya kita juga akan merasakan kekeluargaan yang gak harus
dari tim Persik Kediri ya Persik Kediri semua, tapi ya nanti kita tujuannya bisa lebih fair gitu ya, kekeluargaannya bersama tim-tim lain juga. Inilah yang saya harapkan sekarang. Jadi kekeluargaan ini kunci yang saya bisa ambil dari Persik Kediri juga ya, yang selalu mengandalkan kekeluargaan, supporternya juga sama, selalu mengutamakan kekeluargaan. Ya saya pun juga ikut untuk mengikuti misi dari Persik Kediri bersama supporternya ya, yaitu kekeluargaan. Jadi ini aja ya video yang saya bisa berikan kepada kalian. Nanti Persik Kediri akan bertemu dengan Arema dalam derby Jawa Timur. Nanti kita bahas di masalah pertandingan dan juga analisanya bagaimana. Ya ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Jayati Persik Kediri. See you.